Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari materi pada jangka sorong, yaitu materi bagaimana cara mengukur, terus kemudian yang kedua bagaimana cara membaca skala utama dan skala nonius, dan yang terakhir bagaimana cara membaca skala jangka sorong. Untuk yang kedua, alat ukur panjang yang sangat teliti namanya mikrometer sekrup, ya. Apa saja itu komponen dari mikrometer sekrup? Komponen mikrometer sekrup ini memiliki ketebalan 10 kali lebih teliti daripada jangka sorong. Jadi alat ukur panjang yang paling teliti atau sangat teliti yang pertama adalah mikrometer sekrup. Kenapa? Karena ketelitiannya 0,01 mm, ya, 0,01 mm. Mikrometer sekrup ini terdiri, yang pertama ada namanya poros tetap, yang kedua poros geser atau poros putar, yang ketiga sama seperti pada jangka sorong, ada skala utama, ada skala nonius, ada pemutar dan pengunci. Coba perhatikan, ini yang dinamakan poros tetap, ini ya, yang di blok merah ini poros tetap. Ini namanya poros geser, berarti bisa bergeser atau bisa bergerak. Ini yang namanya skala utama. Ya, perhatikan sekali lagi, skala utama. Setelah skala utama ada namanya skala nonius. Ya, ini skala nonius. Kemudian ini namanya pemutar dan yang terakhir namanya pengunci. Saya ulangi lagi. Poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, pemutar, dan pengunci. Jadi pada mikrometer sekrup ini terdiri dari 6 bagian: poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, pemutar, dan pengunci. Itu komponennya. Berikutnya, bagaimana cara memfungsikan mikrometer sekrup? Mikrometer sekrup biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Contoh di sini adalah tebal kertas. Selain mengukur ketebalan kertas, mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter kawat yang ukurannya sangat kecil. Kenapa? Karena ukurannya menggunakan 0,01 mm. Jadi benda letaknya di sini. Jadi untuk mengukur ketebalan suatu benda. Terus bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup? Ini ada 4 langkah. Ya, silakan kalian bisa buka di buku lembar kerja siswa atau di buku paket atau di materi yang lain. Mungkin kalian bisa lihat, ya. Cara menggunakan mikrometer sekrup itu ada 4 macam. Yang pertama, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Yang kedua, buka rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat masuk ke rahang. Yang nomor 3, letakkan benda yang diukur pada rahang dan putar kembali sampai tepat. Dan yang terakhir nomor 4, putarlah pengunci sampai skala putar tidak dapat digerakkan dan terdengar bunyi klik. Nah, ini saya contohkan biar kalian lebih bisa memahami. Coba kalian lihat tayangan berikut ini. Yang pertama, langkah pertama, ya, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Langkah yang kedua, buka rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat masuk ke rahang. Langkah yang ketiga, letakkan benda yang diukur pada rahang dan putar kembali sampai tepat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah setelah nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah dilaksanakan, yang terakhir, ya, tinggal memutar pengunci sampai skala tidak dapat digerakkan. Nah, diputar. Ya, itu cara menggunakan mikrometer sekrup. Ya. Terus yang terakhir, bagaimana cara membaca skala mikrometer sekrup? Skala pada mikrometer sekrup ini sama dengan skala pada jangka sorong, ada 2 macam, yaitu skala utama dan skala putar. Skala utama terdiri dari skala 1, 2, 3, 4, 5 mm.
Ini skala utama. Ya, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya menggunakan satuan milimeter. Dan nilai tengah ini 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 mm dan seterusnya. Sedangkan skala putar itu terdiri dari skala 1 sampai skala 50. Berarti ini kalau tepat garisnya di sini, ini adalah skala 0. Ya, itu. Setiap skala putar berputar mundur satu putaran, maka skala utama bertambah 0,5 mm. Sehingga satu skala putar berarti 1/100 mm sama dengan 0,01 mm. Ya. Baiklah, itu anak-anak penjelasan sedikit tentang bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Diharapkan kalian nanti setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menggunakan baik itu jangka sorong maupun mikrometer skrup dengan benar. Yang kedua, dapat membaca skala pada jangka sorong dan mikrometer. Dan yang terakhir, dapat membaca skala dengan benar. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, tetap semangat belajar meskipun belajar kita dalam masa pandemi melalui jaringan online atau dalam jaringan internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.